Bu, saya mau daftarkan suami saya. Hari Jumat saya ingat. Sore-sore daftarlah ke kantor, bayar 16.800 per bulan. Kemudian Seninnya ibunya nelpon saya, Bu, bapak nggak ada, Bu. Contohnya tadi ketiban sawit, dibawa ke RSUD. Santunan dari negara apa? Karena ibunya itu mungkin sudah jalaran ya, Bu, ya 70 juta sama anaknya kita kuliahkan 2. Itu padahal baru bayar 16.800 dan baru 2 hari. Namanya takdir, kita nggak tahu, Bu. Yang sudah memberikan fasilitas kami, BPJS Kerjaan bisa mensosialisasikan pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jorong, terima kasih Pak kehadirannya mendampingi kami, dan kemudian kepada Bapak Eko Supriyono selaku anggota Dewan juga, kemudian juga ikut sama-sama menginformasikan tanpa lelah. Terima kasih Pak Eko. Terharu saya perjuangan Bapak memberikan pemahaman kepada masyarakat di setiap penjuru, khususnya mungkin di daerah Kinali ya Pak ya. Kita sudah sering jalan bersama, dan salah satunya sore ini saya berkesempatan hadir menjumpai ibu-ibu seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Anna Rizky Toyiba. Saya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk wilayah Pasaman Barat. Kantor kami ada yang tahu Bu di mana? Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang tahu nggak yang di mana? Ada ancur-ancurnya deket mana? Depan Banagari, betul. Nanti Bu saya kasih dompet, berarti Bu udah tahu nih berarti BPJS Ketenagakerjaan. Ada oleh-oleh souvenir, ada 2 lagi. Nah, nanti kalau saya kasih pertanyaan tolong disimak. Ya. Terus jadi benar Ibu, kantor kami yang di depannya Bank Nagari itu kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ada lagi kantor BPJS Kesehatan. Nah, itu di jalur 32 ya? Jalur 32 ya. Jadi BPJS itu ada 2, bukan jadi 1 BPJS. Kalau yang BPJS Kesehatan yang di jalur 32 itu kartunya kayak gini. Nah, ada yang punya Bu? Iya. Kalau yang ini satu keluarga, satu rumah punya semua. Bapak, ibu, anake nggak ada sedanten. Nek menawi kumat untune loro, nah nang puskesmas utawa nang klinik sing sesuai ada tulisan di sini. Terus sakit demam, batuk pilek, damel kartu niki. Nah, kemudian kalau misalnya sakit apa ini namanya, diabetes, sakit rematik, kesel-kesel, demam, wiku damel kartu niki. Anak imunisasi, periksa kandungan, damel kartu niki. Nah, kalau ada kendala, lapornya ke jalur 32 kantornya. Nah, kalau kami ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kartunya modelnya seperti ini Bu, warna hijau. Nah, kalau kartu ini yang punya hanya yang bekerja di rumah. Sing nyambut damel sinten mawon teng griya. Misalnya Bapak jelas, kemudian Ibu juga kadang bantu, utawa tadi Kak diceritakan Pak Eko ada anaknya yang bujang, kadang membantu juga. Itu silahkan bisa didaftarkan. Tapi kalau anak balita atau orang tua yang sudah sepuh, boten saged nopo-nopo, boten saged menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena ini hanya orang yang bekerja atau yang memiliki aktivitas. Ngaten. Jadi karena program kami yang sudah dijelaskan Pak Eko itu bisa diikuti oleh ibu-ibu semua di sini, termasuk bapak-bapak di sini, yaitu program yang pertama kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu apa?
Kalau misalnya disebutkan tadi Pak Eko ada beberapa kasus kecelakaan kerja. Kalau di sini bapak-bapaknya apa Bu pekerjaannya? Sawit. Ada yang bisa nggak memberikan contoh kasus kecelakaan kerja kalau sedang di kebun? 3 aja. Siapa Bu? Ayo Bu. Siapa? Angkat tangan Bu, angkat tangan Bu. Simpen, ada jawab nggih Bu, monggo Bu. 3 Bu. Nggih, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nggih, terus kena durine nggih. Nah, nanti Ibu catat ya. Pak Bang Farel nanti Ibu. Betul Ibu. Nah, kalau nanti misalnya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit RSUD pakai kartu iki suruh bayar Bu, bayar pasien umum karena nggak nanggung iki Bu kartu iki. Nah, tapi kalau peserta BPJS Tenagakerjaan langsung dijamin sampai sembuh. Nah, ini bedone kagungane lek niki damel kecelakaan kerja. Nah, lek mamane sakit lorong tuh gawe iki ya nggak bisa. Ini hanya untuk kasus kecelakaan kerja berdarah-darah, misalnya kegores, kesayat, ketiban, nah kayak gitu. Itu baru pakai kartu ini. Terus tadi juga disebutkan Pak Eko berapa ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan? Ditanggung sampai sembuh. Piro-piro apa itu namanya biayanya? Kalau misalnya di RSUD rawat inapnya di kelas 1, kalau di Yarsi kelas 2, kalau di M Jamil itu negeri nggih Pak ya? Itu kelas 1, kalau di Yosudarso di Padang kelas 2. Nah, rawat inapnya seperti itu. Tak terbatas selama itu kebutuhan medis seperti itu ibu-ibu. Jadi selain biaya perawatan sampai sembuh, kemudian ada misalnya tidak bekerja. Tadi saya barusan nge-proof klaim ada bapak-bapak ini kecelakaan lalu lintas di Sungai Aur mau berangkat ke kebun, terus luka kepalanya. Gak bisa ke kebun Bu, datang kontrol terus ke Yarsi sampai 4 bulan 2 minggu. Jadi saya ngasihnya 4.250.000. Tapi memang ya kontrol kan datang, dapat surat dari obat dari dokternya, Pak ini istirahat, ini suratnya, Bapak nggak usah ke kebun rien gitu kan, istirahat rien. Nah itu suratnya dikelompokno nanti ke kantor kami yang di Simpang 4 bisa diklaim. Jadi bayarin ning rumah sakit wis ora usah ngelu bayare piro iki rongsene piro, nggak usah, sudah ditanggung selama kartunya aktif. Kemudian nanti selama masa penyembuhan istirahat, kalau dokter ngasih surat keterangan sakit itu pun bisa diklaim ke kami. Kemudian kalau misalnya akhirnya dilalai waras, syukur alhamdulillah sakit nyambut damel melih. Nek menawi enten kasusnya niku cacat, nah misalnya kasusnya tadi kecelakaan kemudian sikile wis nggak normal melih, sikile sih utuh tapi wis gak iso melaku kayak biyen gitu kan, nggak normal, itu nanti ada santunan juga dari BPJS Tenagakerjaan atau dari negara. Nanti yang menentukan dokter berapa santunannya, nanti kami akan bayarkan juga ke peserta. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, ada santunannya kok sampai 200 juta di Sasa itu ceritanya gini Pak Eko yang benarnya. Jadi beliau itu tukang ini Pak, betulin tower di Agam, tiba Pak ceblok. Nah kebetulan yang mengontrak orang Jakarta, PT Jakarta, dilaporkan upahnya memang 2 juta sekian. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan kerja seperti itu kasusnya, negara akan memberikan santunan 48 kali gaji, karena gajinya dilaporkan 2.500.000, kami bayarkan sejumlah tadi itu tadi.
Nah, kalau nanti yang akan diikuti, nah ini nanti dasar upahnya adalah 1 juta, mulai dari 1 juta. Jadi kalau 48 kali gaji berarti 48 juta ditambah biaya pemakaman 12 juta dan biaya santunan 10 juta, jadi 70 juta kalau meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, itu program kecelakaan kerja. Terus kayak yang kasusnya yang di Sasak tadi, yang bapaknya jatuh betulin tower, anaknya 5 Pak Bu, tapi sama negara akan dibiayai 2 orang anak sampai sarjana. Jadi dipilihnya anak yang masih SD, dua-duanya kebetulan kayaknya kembar, itu yang dipilihnya. Yang lainnya masih SMP dan satu masih bayi gitu. Jadi itulah negara hadir. Apakah iurannya tetap bayar lagi? Ya enggak, sudah orangnya udah meninggal, tapi negara tetap memberikan santunan sampai anaknya sekolah sarjana. Itu tujuannya kartu ini, Bu, kalau ikut. Kemudian yang kedua, program jaminan kematian. Kalau saya dengar daerah Mbak Risanti itu di mana Pak? PKH Mbak Risanti itu katanya itu arisan kematian itu, mohon maaf bahasanya. Jadi arisan kartu hijau. Jadi sekarang ini kalau misalnya masyarakat ini yang sudah paham, yang sudah mungkin insya Allah ibu-ibu habis ini paham juga. Jadi bagi yang peserta aktif kemudian meninggal dunia karena sakit, karena usia tua, atau karena kecelakaan di luar hubungan pekerjaan, misalnya jalan-jalan ke Sasak kemudian tabrakan mata meninggal dunia, itu bukan kaitannya dengan pekerjaan. Tapi kalau ke kebun tadi beda halnya. Itu negara akan memberikan santunan jika kepesertaannya baru 3 bulan. Misalnya sekarang daftar bulan apa nih Pak? Desember misalnya meninggal bulan Januari gitu. Nama maut kita nggak ada yang tahu. Santunannya 10 juta kalau meninggal karena sakit. Kalau dia meninggal lebih dari 3 bulan, santunannya 42 juta kontan. Jadi meninggal karena sakit atau karena usia tua atau karena kecelakaan di luar jam kerja, itu santunannya setelah 3 bulan 42 juta. Kemudian kalau sudah lebih dari 3 tahun nyiur terus gak putus-putus, itu tambah beasiswa anaknya 2 orang sampai sarjana begitu. Kalau anaknya nggak ada ya berarti nggak ada. Tapi kalau misalnya anaknya ada kayak tadi contohnya 5 atau 3 atau lebih dari 2, silahkan dipilih 2 untuk kita sekolahkan sampai sarjana oleh negara. Apakah iurannya lanjut sampai dengan sarjananya? Tidak. Ya sudah, kayak kasus kemarin juga mungkin ada sempat dengar di Mahakarya, baru dengar sosialisasi kami masuk bulan Agustus, bulan Desember baru mulai dapat ilham, baru aku tak daftar lah ke BPJS. Nelpon kami ke kantor kami, Bu saya mau daftarkan suami saya, hari Jumat saya ingat, sore-sore daftarlah ke kantor, bayar 16.800 per bulan. Kemudian Seninnya ibunya nelpon saya, Bu bapak nggak ada Bu, contohnya tadi ketiban sawit, dibawa ke RSUD. Santunan dari negara apa? Karena ibunya itu mungkin sudah jalaran ya Bu ya, 70 juta sama anaknya kita kuliahkan 2. Itu padahal baru bayar 16.800 dan baru 2 hari. Namanya takdir, kita nggak tahu Bu. Jadi ini suatu kesempatan bagi kami, memang tugas kami mensiarkan program pemerintah yang masyarakat belum banyak ketahui. Makanya kami hadir dibantu Pak Eko untuk bisa masuk memberikan pemahaman ke Ibu gitu. Kalau ikut
kalau nggak ikut apa dapat hukuman, ya nggak ada. Ini kami hanya mensosialisasikan siapa yang ikut, ayo Bu. Karena kami ada yang hitung-hitungan, ibu-ibunya pinter kritis-kritis gitu. Aku tak daftar no bojoku lah, kayak gitu kan. Bu, berapa per bulan? 16.800 per bulan ya Bu ya? Iya. Terus kalau meninggal kan pasti 42 juta. Ada Bu yang cerita gitu, 42 juta dibagi 16.800 atau setahunnya 200.000 kan, 16.800 kali setahun itu kan 200.000. Itu harus mengiur 200 tahun. Apa no umur kita 200 tahun. Nah lek gak melok kan ya rugi. Wong negara pasti akan memberikan santunan. Tapi satu syaratnya, harus masih memiliki aktivitas. Nek wong turu-turu ngletak ae disuapin, habis itu mau masuk rumah sakit, daftar no sik hubungin Pak Eko daftarkan. Nggak saya bayar Bu. Jadi yang memang kayak ibu-ibu semua di sini bisa semua ini, atau bapak-bapaknya yang masih bekerja bisa. Tapi kalau misalnya yang memang usianya masih 40 tapi sudah kena kanker stadium 4 di rumah aja gitu kan, ya nggak bisa. Jadi ini memang yang orang yang masih bisa melakukan aktivitas, mau ke kebun, lihat kebunnya, jalan-jalan, nah itu bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami harap di Jorong mana ini Pak? Padang Lawas ya, Jorongnya Padang Lawas. Kami sudah masuk BPJS, mungkin kami juga ingin masuk lagi ke komunitas lainnya, memberikan terus kami dengan sabar dan tabah. Itu kan agar masyarakat ayo ikut menyisihkan iuran 16.800, berarti itu kayak siapa teh telur kalau bapak kayak bapak-bapak atau rokok sebungkus. Nah, monggo Bu. Nah, sekarang ini kita sisihkan yuk untuk keselamatan bapak, untuk keselamatan ibu, atau untuk keselamatan anak-anak jenengan yang sudah mulai membantu orang tua. Karena kita tidak tahu kejadian musibah, kita sedia payung sebelum hujan. Kami saya harap saya ketemu ibu-ibu tidak hanya di sini, mungkin di suatu tempat. Silahkan undang kami gratis Bu. Kami akan datang 3 hari sebelumnya, hubungin kami siap, kami datang. Ini kami karena difasilitasi Pak Eko, akhirnya kami bisa masuk juga menjumpai ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih. Jadi tambah satu lagi pengetahuan, ada program negara yang harus kita manfaatkan. Kalau masih bingung silahkan ke kantor kami dekat di sini. Terbuka jam Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore kami ada di kantor standby memberikan informasi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Oh boleh Pak, monggo Pak. Iya, biar kemireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ana yang memberikan waktu kepada kami. Ya, Pak. Ya, nama saya Selamat Riyadi, panggilan Bibit. Pak Bibit. Nggih. Pak Bibit ini cucu. Jadi yang saya tanyakan tentang BPJS, asuransi BPJS, asuransi sanes Pak, niki jaminan sosial, sanes asuransi jaminan sosial. Tentang pembatasan umur, ataukah itu hanya perbatasan antara yang bisa aktivitas seperti orang tua pun yang umurnya lebih banyak tapi masih bisa aktivitas, apa itu bisa masuk atau dibatasi oleh umur? Yang keduanya, seperti saya sendiri ini tinggal berdua, yang lainnya udah berkeluarga, cuman ada cucu saya satu yang dulu ibunya meninggal dunia, cuman tidak masuk dalam keluarga kami, kartu keluarga kakaknya.
Jadi itu masuk dalam kakak bapaknya. Nah, bapaknya sendiri udah cacat, jadi nggak bisa bekerja lagi karena jatuh dari kendaraan, ya karena tidak ada jaminan sosial yang tadi ya, ya Allah, terpaksa. Nah, sekarang ini kadang-kadang ya kerja semampunya saja. Jadi dari kami ini yang saya tanyakan tentang umur seperti saya itu sudah berjalan 70-an. Masa Pak 70 kayak masih enom loh Pak. 70 Pak Sudah berjalan 70-an. Jadi apakah masih bisa kami masuk dalam anggota Sostek ya, BPJS ini? betul Pak, jam sostek namanya. Jam sostek. Dulunya, iya. Terima kasih. Makasih. Itu yang saya tanyakan. Iya, makasih Pak Bibit. Ya Pak, yang pertama pertanyaan Bapak itu usia maksimal nih Ibu-ibu juga. Usia maksimal memang ngapunten Pak, maksimal 65 tahun atau 64 tahun 11 bulan. Nggih Bapak, mboten saged melewat ngapunten Pak. Sakniki mboten saged Pak ngapunten nggih. Terus usia minimal pinten 15 tahun. Nah, lek anakku durung di KTP piye? Kan ada di KK kan ada nomor NIK-nya. Kita butuh nomor NIK-nya. Nah, usia 15 tahun bisa. Gitu. Jadi kayak misalnya mohon maaf putra Bapak atau siapa tadi yang cacat Pak, tapi kan ada aktivitas, bisa didaftarkan Pak. Yang penting dia ada aktivitas. Kami tidak melihat yang siapa tadi bapaknya tadi, iya bapaknya misalnya kan dia kan masih bisa beraktivitas, maksudnya mencari apalah yang bisa dia lakukan. Kadang ini orang-orang apa ya, misalnya bisa ngetik itu kan, ngetik kan duduk aja kan Pak, yang penting dia bisa ngetik, itu kan pekerjaan, itu bisa. Yang nggak bisa itu yang wis gak iso ngeplek, gak iso lapo-lapo, nah itu yang nggak bisa didaftarkan. Nah, walaupun dia memiliki kekurangan fisik gitu, nggak masalah. Yang penting dia bisa melakukan aktivitas. Terus terkait ahli waris Pak. Nah, kalau ahli waris itu memang kalau misalnya seumpama jatuhnya kalau ke suami ya ke istri. Kalau istri nggak ada atau suami nggak ada baru ke anak. Kalau anak nggak ada berarti ke saudara kanan kirinya, abang, kakak, abang adik kayak gitu Pak. Jadi nggak bisa langsung loncat ke cucu gitu, nggak bisa Pak. Iya. Jadi tapi kalau misalnya ada surat keterangan waris gitu yang dibuktikan oleh notaris, nah itu bisa kami langsung membayar ke siapa yang Bapak tunjuk. Mungkin anak angkat saja, tapi sudah ada notaris, ada ketentuan legalitas hukumnya begitu Pak.